Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan, yaitu suatu teknik atau berbagai macam metode yang digunakan untuk mengolah bahan pangan menjadi masakan yang siap dan nikmat untuk disajikan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian pengolahan. Pengolahan makanan merupakan sebuah proses penerapan panas pada bahan pangan dengan tujuan membuat masakan menjadi nikmat untuk disajikan. Yang selanjutnya, untuk teknik pengolah bahan pangan di sini ada dua. Yang pertama, ada teknik basah, yaitu suatu metode. Di sini teknik basah dia menggunakan air, kaldu atau susu untuk mengolah bahan pangan tersebut. Dan untuk teknik basah di sini biasanya masakannya dia tidak tahan lama, hanya bisa tahan dalam waktu paling lama 1 hari atau 1 malam saja. Sedangkan untuk teknik kering, yaitu teknik mengolah makanan dengan minyak, mentega atau butter, atau kata lainnya dengan teknik baking. Ini biasanya untuk teknik kering metode pengolahannya dia lebih awet sehingga tidak cepat basi. Bisa awet dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin dalam waktu 3 bulan, tergantung bagaimana metode pengolahannya. Baiklah, yang selanjutnya untuk tahap pengolahan bahan pangan di sini ada namanya tahap persiapan dan penyajian. Kita bahas yang ini dulu ya. Yang pertama ada teknik memanir atau coating, yaitu memberikan lapisan pada luar bahan pangannya. Contohnya memberikan lapisan telur atau tepung panir pada bahan pangan seperti nugget, atau kalau yang sekarang paling banyak dikenal adalah chicken katsu. Yang kedua adalah teknik marinir atau marinasing, yaitu merendam bahan pangan terlebih dahulu, terutama daging, ke dalam cairan yang sudah dicampur dengan bumbu, atau kata lainnya atau contoh sederhananya misalnya seperti kalau kita menggoreng tempe, itu tempe yang cuma digaris-garis dengan pisau biasa, lalu direndam pada air rendaman garam dicampur dengan ketumbar dan bawang putih. Yang selanjutnya ada metode memfarsir dan membensing. Yang pertama kita bahas dulu yang versing. Di sini mengisi, membungkus atau menutup bahan pangan dengan bahan-bahan lainnya. Contohnya seperti tahu isi atau tahu bakso, terus ada lumpia, ada ayam panggang, ada arem-arem, ada lemper. Yang keempat, ada metode blanching. Blanching di sini mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih hanya dalam waktu sebentar. Ya, lalu dicelupkan ke air dingin. Biasanya ini digunakan untuk jenis bahan dan sayuran. Selain itu, untuk sayuran ini bisa menggunakan teknik blanching jika dia memiliki aroma atau rasa yang sedikit pahit. Contohnya seperti sawi hijau. Nah, ini sawi hijau kalau metode pengolahannya salah, biasanya ada rasa sedikit pahit. Selanjutnya, yang kelima, membuat kaldu atau making broth or stock, ya, membuat kaldu. Di sini kita merebus daging, ikan atau unggas atau mungkin daging ayam dengan aneka macam bumbu-bumbu. Contohnya untuk kuah sup, kuah soto, atau mungkin kuah bakso. Bisa juga untuk kuah mie ayam ya. Jadi untuk membuat kaldu atau making broth or stock di sini harus mematangkan kuahnya dulu disertai dengan bumbu-bumbunya. Lalu selanjutnya yang keenam ada memfiller atau making fill, yaitu menyayat daging dari tulangnya atau dari durinya untuk contoh ikan ya. Selanjutnya ada metode thicken atau sealing, yaitu mendinginkan. Nah, untuk thicken di sini menambah zat-zat pengental pada bahan pangan yang cair seperti maizena, tepung tapioka, putih telur, atau menggunakan krim. Contohnya kalau kita sering menemukan ada sup asparagus. Nah, sup asparagus di sini kuahnya harus kental.
Ini bisa menggunakan tepung maizena atau menggunakan krim dan susu. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada maizena atau krim dan susu, bisa menggunakan putih telur sebagai serat-seratnya dan menambah sedikit kekentalan untuk sup asparagusnya. Yang kedelapan, ada metode sealing atau mendinginkan, yaitu menyimpan bahan pangan pada lemari es untuk disajikan dalam keadaan dingin atau beku. Contohnya seperti salad buah, es buah, atau mungkin ketika kalian membuat es krim. Jadi di sini harus disajikan dalam keadaan beku dan dingin. Yang terakhir, ada metode atau proses serving. Serving di sini adalah cara penyajian yang dilakukan untuk menghidangkan makanan, ya, atau kata lainnya presentasinya. Jadi cara menghias masakannya sebelum disajikan ke calon penikmat makanan tersebut atau calon konsumen jika dilakukan oleh pengusaha makanan atau minuman, ya. Selanjutnya kita bahas tentang metode memasaknya. Kita bahas dulu di sini ada metode basah, ya, teknik basah. Yang pertama namanya boiling atau merebus. Di sini teknik merebusnya harus dengan suhu maksimal 100 derajat Celcius dan menggunakan banyak air. Contohnya seperti ini, ya. Dan metode merebus di sini harus memperhatikan jenis bahan pangannya, karena tidak semua bahan pangan bisa direbus dalam waktu yang lama. Contohnya seperti daun singkong. Ini waktu merebusnya paling nggak bisa mencapai 20 menit. Ya, beda dengan brokoli. Kalau brokoli tidak boleh lebih dari 3 menit. Karena kalau lebih dari 3 menit, nanti teksturnya berbeda, rasanya berbeda, dan kandungan gizinya juga akan hilang. Selanjutnya, ada metode steaming atau mengukus, yaitu di sini menggunakan uapnya, ya, untuk mengukus. Kelebihan mengukus di sini daripada merebus yaitu zat-zat di sini tidak banyak yang hilang. Selain itu, makanan di sini lebih sedap dan baunya lebih harum. Kemungkinan untuk gosong atau hangus dari makanan tersebut ini sangat sedikit dibanding dengan teknik yang merebus tadi. Ini contohnya seperti ini. Ada gambar bikin pepes ikan, ya. Pepes ikan ini biasanya selalu dimasak dengan teknik mengukus, ya. Baik, selanjutnya ada metode mengetim atau au bain-marie. Di sini teknik memasak menggunakan 2 panci. Panci yang pertama diisi air yang mendidih, ya. Lalu panci yang kedua diisi bahan pangannya yang akan kita cairkan atau kita lelehkan. Nah, di sini au bain-marie di sini contohnya bisa digunakan untuk membuat pasta coklat, mentega atau butter yang akan dicairkan sebagai campuran bahan pangan, atau ketika digunakan untuk mengolah makanan bayi, contohnya bikin bubur bayi. Nah, ini biasanya menggunakan teknik tim atau au bain-marie. Selanjutnya, menyemur atau braising. Di sini memasak bahan pangan dalam lemak, jadi menggunakan lemak makanan sampai berwarna kecoklatan, lalu ditambahkan air dan dimasak sampai mendidih. Contohnya seperti semur ayam, semur telur, semur daging, dan rendang. Kata lainnya, di sini kita memasak bahan pangannya dengan dicampur bumbu atau seperti ditumis, dicampur bumbu. Kalau bumbunya sudah harum, dimasukkan daging-dagingnya atau telurnya, dimasak sampai bumbunya meresap, baru ditambahkan air supaya bahan pangan tersebut lebih matang atau istilahnya lebih lunak. Yang selanjutnya ada metode menyetup atau stewing, yaitu teknik mengolah bahan pangan dengan mematangkan bumbunya terlebih dahulu atau bahan pangannya dahulu baru disajikan. Hampir sama dengan metode yang tadi, ya. Maaf, yang tadi yaitu braising. Kalau braising di sini mematangkan bumbu dengan bahan pangannya, baru ditambahkan air biar lebih matang lagi. Tapi kalau menyetup atau stewing di sini
dari bahan pangannya sama bumbunya itu dimatangkan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Terus tinggal disatukan jadi satu untuk penyajiannya. Contohnya bisa kalian temukan yang sederhana adalah soto. Nah, dari memasak soto ini dari kaldu, bumbu, terus mungkin dari toppingnya, dari pelengkap lainnya, ini dia proses masaknya berbeda-beda dan sendiri-sendiri. Contohnya kalau soto ini bumbunya harus ditumis dulu, baru dicampurkan air untuk menjadi kuahnya. Lalu untuk isinya ada mie atau bihunnya, ini harus direbus dahulu. Terus mungkin isinya ada tauge, tauge juga harus direbus dahulu. Terus untuk ayamnya ini harus digoreng dahulu. Jadi proses memasaknya ini sendiri-sendiri. Kalau sudah matang semuanya, sudah siap, baru disajikan satu, disajikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik kering. Yang pertama ada metode deep frying ya, deep frying ya, yang sebelah sini, yaitu menggoreng dalam minyak yang banyak. Jadi bahan pangan tersebut harus tenggelam di dalam minyak yang banyak. Ini hampir sama seperti teknik boiling atau merebus ya. Tapi kalau boiling tadi menggunakan air yang banyak. Nah, deep frying di sini menggunakan minyak yang banyak. Contohnya kalau kita menggoreng fried chicken atau mungkin bikin kentang goreng. Yang kedua, kebalikannya dari deep frying adalah pan frying. Di sini memasak pada panci yang datar, atau kata lainnya yang lebih banyak dikenal adalah memasak menggunakan teflon ya. Ini biasanya dengan sedikit minyak atau kalau enggak diganti dengan mentega. Ya, contohnya untuk bikin telur mata sapi atau omelet. Yang selanjutnya ada metode menumis. Menumis di sini teknik memasak bahan pangan dengan sedikit minyak. Hampir sama dengan pan frying ya, hampir sama dengan pan frying. Lalu ada metode namanya mencah. Mencah ini juga menggunakan sedikit minyak. Sama ya. Jadi untuk pan frying, menumis dan mencah itu ketiga-tiganya menggunakan sedikit minyak. Hanya bedanya untuk menumis ya di sini, ini dimasak sebentar dan harus sering diaduk atau dibolak-balik supaya tidak cepat gosong. Selain itu, untuk menumis di sini biasanya bumbunya cukup banyak atau cukup komplit dibanding dengan metode yang mencah. Kalau mencah di sini bumbunya hanya menggunakan garam, bawang putih dan merica ya. Karena kata cah itu kan berarti dia menggunakan merica, sayur merica dengan bumbu merica. Kalau pan frying hanya menggunakan mentega atau sedikit minyak saja. Ya. Selanjutnya untuk metode memanggang dan grilling. Memanggang di sini ada istilah broiling, yaitu memasak bahan pangan langsung di atas bara api yang dengan ukuran daging yang besar atau yang utuh. Contohnya bikin kambing guling dan bebek peking. Jadi ini dagingnya harus dalam keadaan utuh ya, tidak dipotong-potong. Kebalikannya dengan metode grilling. Kalau untuk grilling di sini teknik mengolah bahan pangan dengan dia harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Ya, yang namanya grilling harus dipotong-potong terlebih dahulu. Contohnya steak atau bikin sate. Nah, ini masuk metode grilling. Kalau yang broiling itu metode memasak yang dia daging ayamnya harus utuh atau kalau enggak dagingnya harus utuh. Jadi dia tidak dipotong. Contohnya seperti bikin kambing guling. Selanjutnya ada metode baking atau membakar, yaitu di sini memasak bahan pangan dengan dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini biasanya masakannya dia lebih awet dan lebih tahan lama dibanding dengan metode-metode yang lain. Contohnya seperti bikin kue kering, kue tart, atau mungkin bikin sup. Baiklah Ananda, ini adalah materi kita hari ini tentang teknik pengolahan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.